ubah hatiku, haleluya, menjadi baru. Amin, haleluya. Ubah hatiku, amin. Terima kasih Yesus, seperti Engkau Yesus, haleluya. Engkau penjunanku tanah liat, amin, haleluya. Bentuk jadikan seperti Engkau Yesus, amin, haleluya. Ubah hatiku, amin, haleluya, menjadi baru, amin, haleluya. Ubah hatiku Bapa, seperti Engkau Tuhan Yesus, amin, haleluya. Engkau penjunang, haleluya, ku tanah liat, amin, haleluya. Bentuk aku ini, haleluya, ini doaku, kerinduanku Bapa. Change my heart, oh Jesus, make it ever true, haleluya. Change my heart, oh God, oh Jesus, hallelujah. May I be like you, hallelujah. You are the potter, hallelujah. I am the clay, hallelujah. Mold me and make me. This word I pray, I have desire. Ubah hatiku, amin, haleluya, menjadi baru, haleluya. Ubah hatiku, amin, haleluya, seperti Engkau Tuhan Yesus, haleluya. Mazmur 51 ayat 12 dan 13. Jadikan hatiku tahir ya Allah, dan perbarulah batinku dengan rohmu yang teguh, amin, haleluya. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, haleluya. Dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku Bapa. Ubah hatiku seperti Engkau Yesus. Change my heart, oh God, make it ever true, hallelujah. Change my heart, oh Jesus, oh my Father, may I be like you, Jesus. You are the potter, hallelujah. I am the clay, hallelujah. Mold me and make me. This is what I pray. I have desire, Jesus. Change my heart, oh God, hallelujah. Make it ever true. Change my heart, oh God, hallelujah. May I be like you, hallelujah. Ubah hatiku, amin, haleluya, menjadi baru. Dalam Mazmur 139 ayat 23, 24. Selidiki aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku, dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong,
dan tuntun aku di jalan yang kekal. Amin. Haleluya. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. I have desire. Ubah hatiku Bapa, haleluya, menjadi baru, haleluya. Ubah hatiku, amin, haleluya, seperti Engkau Tuhan Yesus, haleluya. Engkau pencunanku, tanah liat, haleluya, bentuk hidupku seperti Engkau Yesus, haleluya. Ubah hatiku, haleluya, menjadi baru, haleluya. Ubah hatiku, amin, haleluya, seperti dirimu, amin, haleluya. Engkau pencunanku, tanah liat, haleluya. Bentuklah aku, ini doaku, aku rindu Tuhan. Ubah hatiku, haleluya, menjadi baru, ya Tuhan. Punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan dan Kau yang tertinggi itu melalui segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Haleluya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepadamu. Kami memuji nama-Mu yang agung, kudus, mulia. Haleluya. Sucikanlah hatiku Bapa, pikiranku, mulutku. Sebentar kami membaca firman-Mu. Kami butuh Engkau, butuh firman-Mu. Kuasailah hidupku Bapa, haleluya. Bentuklah aku Yesus sesuai dengan rencana-Mu. Kuasailah hidupku Bapa sesuai dengan firman-Mu. Ampuni Bapa semua dosa-dosaku, ampun. Sucikanlah hidupku, kuduskan hatiku seperti Engkau Yesus. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhanku Yesus Kristus. Kami hamba pun sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Saya menangis karena Tuhan minta supaya hidup kita berubah, saudara. Hati ini diisi dengan firman Tuhan. Maka penting firman Tuhan katakan, jadikan hatiku tahir ya Allah, dalam Mazmur 51 ayat 12-13. Dan perbaruilah batinku dengan roh-Mu yang teguh.
Jangan membuang aku dari hadapan-Mu, dan jangan mengambil roh-Mu yang kudus daripada aku. Kita hancur, saudara. Kalau hati kita tidak tahir, hidup kita hidup di dalam dosa, hidup kita tidak berkenan kepada Tuhan, berarti tidak bisa masuk surga. Benar itu, saudara. Masuk surga harus ikuti firman Tuhan. Sudah sering kali saya katakan, mau masuk surga harus sesuai dengan SOP-nya firman Tuhan. Kalau tidak sesuai dengan SOP-nya firman Tuhan, mana mungkin, saudara? Ya. Jadi kalau Bapak Ibu bekerja harus sesuai dengan peraturan perusahaan. Nggak bisa ngatur sendiri, namanya kita terima gaji. Ya, sama juga dengan mau ikut surga, itu ikutin aturan Tuhan, yaitu di dalam firman Tuhan. Tuh, mari kita baca firman Tuhan supaya Tuhan senantiasa perbarui hidup kita. Seperti firman Tuhan katakan tadi, selidikilah aku ya Allah, dan kenal hatiku, ujilah aku, dan kenal pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntun aku di jalan yang kekal. Jalan yang kekal, yaitu di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin, puji Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi yang indah ini. Sebelum kita beraktivitas, pagi yang masih gelap ini, saudara, kita berdoa dan kita diisi dengan firman Tuhan, supaya hati yang kosong ini diisi dengan firman Tuhan. Sebelum kita beraktivitas apapun, mari kita mau beraktivitas dengan Tuhan, yaitu hati diisi dengan firman Tuhan. Amin, puji Tuhan. Mari semua baca firman Tuhan saat kitab Raja-Raja pasal 8 ayat 16 sampai 29 supaya nanti selesai. Mohon maaf, saudara, saya bersin, mohon maaf. Haleluya, mohon maaf ya, karena semua ciptaan Tuhan, saudara. Saya bisa menangis, bisa hidup sampai detik ini, bisa berkeringat, bisa ketawa, bisa menyanyi, semua karena anugerah Tuhan. Bisa main gitar, apapun aktivitas kita hari ini, setiap hari, setiap sadar kita lahir, sampai saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Biar kita hidup ini sesuai dengan firman Tuhan, hidup menurut apa yang Tuhan mau. Haleluya. Saya membaca kitab Raja pasal 8, 2 Raja pasal 8, ayat 16 sampai 29, demikian firman Tuhan. Dalam tahun kelima zaman Yoram anak Ahab raja Israel, pada waktu itu Yosafat adalah raja Yehuda. Yoram anak Yosafat raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 32 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 8 tahun lama ia memerintah di Yerusalem. Ia hidup menurut kelakuan raja-raja di Israel seperti yang dilakukan oleh keluarga Ahab, sebab yang menjadi istrinya adalah anak Ahab. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Namun demikian Tuhan tidak mau memusnahkan Yehuda oleh karena Daud hambanya, sesuai dengan yang dijanjikannya kepada Daud, bahwa ia hendak memberikan keturunan kepadanya dan kepada anak-anaknya untuk selama-lamanya. Pada zamannya memberontaklah Edom dan melepaskan diri dari kekuasaan Yehuda, dan mereka mengangkat seorang raja atas mereka sendiri. Maka majulah Yoram ke Zair bersama-sama dengan seluruh keretanya. Pada waktu malam bangunlah ia, lalu bersama-sama dengan para panglima pasukan kereta, ia menerobos barisan orang Edom yang mengepung dia, tetapi rakyat melarikan diri pulang ke kemahnya. Demikianlah Edom memberontak dan terlepas dari kekuasaan Yehuda sampai sekarang ini. Lalu Libna pun memberontak pada masa itu juga. Selebihnya dari riwayat Yoram dan segala yang dilakukannya, bukankah semua tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? Kemudian roh Yoram mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Ahazia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Dalam tahun ke-12 zaman Yoram anak Ahab raja Israel, Ahazia anak Yoram raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 22 tahun pada waktu itu ia menjadi raja, dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Maka nama ibunya ialah Atalia, cucu Omri raja Israel. Ia hidup menurut kelakuan keluarga Ahab, dan ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sama seperti keluarga Ahab, sebab ia adalah seorang menantu dari keluarga itu. Ia pergi bersama-sama Yoram bin Ahab untuk berperang melawan Hazael raja Aram di Ramut Gilead, tapi orang-orang Aram melukai Yoram. Kemudian ayat 29 terakhir. Kemudian pulanglah Raja Yoram ke Yesil supaya diobati luka-lukanya yang ditimbulkan orang Aram di Rama pada waktu ia berperang melawan Hazael raja Aram. Dan Ahazia anak Yoram raja Yehuda pergi menjemput Yoram bin Ahab di Yesil karena dia sakit. Amin, puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita baca. Dengar 2 Raja pasal 8, berarti sudah selesai dari ayat 1 sampai 29. Hari ini kita baca
2 Raja pasal 8 ayat 16 sampai 29. Kemarin waktu yang lalu di ayat 1 sampai 15. Sehingga demikian puji Tuhan, hari ini selesai 2 Raja pasal 8 atas rahmat anugerah Tuhan. Terus kita lanjutkan besok 2 Raja pasal 9. Ini anugerah Tuhan Bapak Ibu, diberikan kesempatan hidup ini supaya kita bertobat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya, hidup cinta Tuhan diberkati oleh Tuhan, dan kita mau cinta Tuhan, kita mau setia kepada Tuhan, dan kita mau taat menjadi pelaku firman Tuhan. Ini Yesus. Saya tidak pernah bosan, mohon maaf Bapak Ibu juga jangan pernah bosan mendengar firman Tuhan dari saya, yaitu senantiasa kita mau cinta Tuhan, kita mau setia, dan kita taat. Kan ini syarat masuk surga, Saudara. Syarat masuk surga, mau masuk surga kalau kita tidak cinta Tuhan, cinta sama siapa? Cinta sama diri sendiri, cinta sama setan. Kalau cinta sama setan ya masuk neraka. Kalau mau masuk surga harus cinta Tuhan. Dan kita kalau cinta Tuhan harus setia sama siapa? Setialah sama Tuhan. Dan kalau mau setia sama Tuhan, kita harus taat. Lakukan perintah-perintah Tuhan. Hiduplah menyenangkan hati Tuhan. Yang seperti yang kemarin saya katakan. Dalam firman Tuhan Kolose pasal 1 ayat 10. Supaya hidup kita layak, berkenan, menyenangkan hati Tuhan. Yaitu seperti lagu pujian yang saya sampaikan tadi. Ubah hatiku Tuhan menjadi baru. Ubah hatiku seperti dirimu. Seperti doa Raja Daud. Jadikan hatiku tahir ya Allah. Kalau hidup kita di dalam kegelapan dosa, main-main dengan dosa, berarti tidak turut kepada kehendak Tuhan. Seperti raja-raja di sini. Semua raja-raja di sini, semua jahat. 2 raja-raja di sini jahat, saudara. Semua. Ya. Pada waktu zaman Yoram, anak Ahab, Raja Israel, dia kata firman Tuhan, semuanya jahat di hadapan Tuhan. Di ayat 18, ya hidup menurut kelakuan Raja Israel seperti yang dilakukan keluarga Ahab. Sebab yang menjadi istrinya adalah Ahab, yang melakukan apa yang jahat di mata. Semua melakukan apa yang jahat di Tuhan. Termasuk di sini penggantinya juga ya. Ya hidup dalam ayat 27 ya. Ya hidup menurut kelakuan keluarga Ahab, dan ia melakukan apa yang jahat. Semua jahat di mata Tuhan. Bagaimana bisa masuk surga, saudara? Ya contoh di dunia ini. Ya jadi orang-orang baik, orang jahat. Di sini kita bisa belajar. Kalau terbukti banyak orang jahat di sini, tapi bagi kita, mari kita menjadikan diri kita hidup baik, berkenan kepada Tuhan. Menjelang kedatangan Tuhan, diproses sama Tuhan. Saat ini banyak masalah-masalah, ya peristiwa COVID-19. Dan saat ini ada hal yang baru, penyakit baru, hepatitis, misterius. Ini semua tidak pernah berhenti. Masa-masa kesukaran tidak pernah berhenti. Rusia terus berperang lawan Ukraina. Kapan berhentinya? Kapan dunia ada damai, saudara? Hidup di dalam damai dengan Tuhan. Ada sukacita. Dan nanti kelak saudara, ada kerinduan kita masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Oleh itu mari saudara, kita mau dekat dengan Tuhan. Kita mau cinta Tuhan. Sebab makin hari dunia makin kacau. Sebab nanti akan dibagi dua saudara. Saya kasih ayat terakhir. Dibagi dengan dua. Jangan kita berbuat jahat. Seperti dalam Yesaya dikatakan, kita harus berhenti berbuat jahat. Seperti raja-raja berbuat jahat. Tapi kita puji Tuhan. Kita membaca firman Tuhan supaya kita pilih yang baik, bukan berarti yang jahat. Seperti dalam firman Tuhan. Coba saya mau baca. Yesaya pasal 1 ayat 16. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik. Coba ini. Belajar kita berbuat baik. Karena nanti dibagi dua saudara. Ya, dibagi dua kelompok. Kelompok yang jahat makin jahat. Dalam Wahyu pasal 22 ayat 11 ayat yang terakhir. Wahyu 22 ayat 11. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Tetapi yang kedua, barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Amin. Mari kita makin hari mau menguduskan diri kita, yaitu hidup takut akan Tuhan. Kalau dalam firman Tuhan mengajar kita supaya hidup kita benar, jangan sampai kita jahat dan cemar, tapi mari kita hidup kudus dan benar di hadapan Tuhan. Karena orang yang benar, itu saya dalam firman Tuhan yang saya pernah bacakan dalam Matius 25, orang yang benar akan mendapatkan hidup saudara. Oleh karena itu mari kita mau cinta Tuhan, kita senantiasa dengar firman Tuhan, supaya dengan mendengar firman Tuhan, hidup kita makin dibenarkan. Hidup kita layak kepada Tuhan. Sehingga demikian, hidup kita berkenan kepada Tuhan. Mari senantiasa kita mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jauh dari dosa. Tapi dekat dengan Tuhan. Coba saya mau baca. Di ayat 46 misalnya. Matius 25 ayat 46. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksa yang kekal. Tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Coba ini. Orang jahat yang berbuat jahat, orang cemar masuk di dalam siksaan yang kekal. Tapi orang benar. Benar itu kalau hidup
berarti standarnya kebenaran firman Tuhan. Ya jelas firman Tuhan, kebenaran hidup yang kekal. Hidup di dalam kebenaran Tuhan mendapatkan hidup yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Oleh karena itu mari kita minta sama Tuhan kerinduan hati kita pagi ini. Sebelum kita melakukan aktivitas yang lain, kita bersekutu dengan Tuhan, diisi dengan firman Tuhan, supaya kita eling. Kalau kemarin kita berbuat salah, hari ini kita bertobat minta ampun sama Tuhan. Ubah hatiku Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Ubah hatiku, haleluya, menjadi baru, amin, haleluya. Ubah hatiku, haleluya, seperti Engkau Tuhan Yesus, amin, haleluya. Engkau penjunan, haleluya, ku tanah liat, haleluya, bentuk jadikan hidupku seperti firman-Mu Bapa, haleluya. Ubah hatiku, haleluya, menjadi baru, amin, haleluya. Ubah hatiku, amin, haleluya, seperti diri-Mu Yesus, haleluya, haleluya. Engkau penjunan, haleluya, ku tanah liat, amin, haleluya. Bentuklah hidupku, haleluya. Ini doaku, kerinduanku. Engkau ubah hatiku Yesus menjadi baru, amin, haleluya. Ubah hatiku Bapa seperti Engkau Yesus, sampai aku masuk surga, amin. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, berjaga dan berdoa dekat dengan Tuhan. Hidup kita benar di hadapan Tuhan, sehingga nanti kelak kita mendapatkan hidup yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus, surga kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua, dan Tuhan bersama kita. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.